Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat RSWN, para pemirsa semua di rumah. Gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Bagi yang kurang sehat, semoga bisa segera diangkat penyakitnya sehingga bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Hari ini saya, Dr. Panji, senang sekali bisa kembali menyapa pemirsa semua di acara Rumah Sehat nih ya. Jadi nanti kita di Rumah Sehat ini akan membahas topik ya yang masalah kesehatan yang tentunya sangat menarik sehingga bisa membuka wawasan kesehatan bagi pemirsa semua yang menyaksikan. Dan topik Rumah Sehat pada hari ini adalah kita akan membahas yaitu mitos dan fakta seputar donor darah. Nah, ini mungkin pemirsa sekalian banyak yang kepengen donor darah tapi masih takut nih, masih ragu-ragu ya kan. Masih takut, ah nanti kalau donor darah takutnya setelah itu jadi darah rendah, setelah itu jadi tiba-tiba lemes. Ah boleh nggak ya saya ini dengan berat badan segini donor darah kira-kira aman nggak ya? Nah, nanti akan kita bahas semua, sehingga teman-teman tidak perlu ragu dan takut lagi untuk donor darah, karena setetes darah bisa menyelamatkan banyak pasien, gitu. Dan tentunya hari ini saya tidak sendirian, sudah ada narasumber yang hadir untuk berbincang-bincang bersama kita, yaitu Dokter Dinda, spesialis patologi klinik. Halo Halo Dokter Dinda, halo Dokter selamat Panji, pagi Dok, apa selamat kabar pagi. dokter? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih Dok, udah meluangkan waktu nih di tengah kesibukan ya Dok Iya, ya. sama-sama Dokter Panji, makasih juga udah diundang di sini ya. Oke. Nah ini hari ini kita akan membahas topik seputar mitos dan fakta ya Dok ya, Mhm. mitos dan fakta seputar donor darah. Nah ini pemirsa di rumah nih pasti masih banyak nih Dok yang ragu-ragu Dok untuk donor darah, kan banyak ya Dok sekarang acara-acara donor darah ya Dok bisa di mana aja ya Dok, kadang di mall-mall, di acara-acara CFD atau mungkin di rumah sakit banyak sekali membuka, booth donor darah. Tapi mungkin masih banyak nih teman-teman yang ragu Dok, yang takut untuk donor darah. Nah ini sebetulnya apa aja sih Dok, syarat untuk seseorang ini bisa eligible atau bisa memenuhi syarat untuk bisa donor darah Dok? Ya, sebenarnya kalau untuk syarat donor darah sendiri itu sudah ada dan sudah diatur dari dulu ya, udah lama. Jadi ada kayak untuk meliputi berat badan, ada usia, lalu juga ada meliputi, konsumsi obatnya, ada meliputi, yang kondisi fisiknya juga ada dari tensi, kadar HB, seperti itu. Nanti juga dicek golongan darahnya. Jadi sebenarnya, teman-teman nggak usah takut untuk mendonorkan darahnya karena apabila kondisi teman-teman tuh, sebenarnya ngerasanya baik-baik aja, tapi ternyata kok begitu kita cek kondisinya kurang prima ya, itu juga Oke. tidak akan kita lanjutkan untuk donor darah, selanjutnya. Jadi akan kita, hentikan di situ juga pada saat kita anamnesis dan pemeriksaan fisik pada, calon pendonornya itu. Oke, Jadi nggak usah takut sebenarnya sih. baik. Jadi pasti akan di-screening dulu ya Dok Iya ya, betul, teman-teman di-screening dulu. nggak usah ragu, datang aja daftar dulu, nanti akan diperiksa dulu kira-kira boleh nggak untuk donor darah gitu ya Dok ya. Kalau Iya betul. semisal dari petugasnya udah bilang boleh ya artinya aman ya Dok ya untuk donor Iya. darah, gitu ya Dok. Nah terus ini juga, mungkin teman-teman masih banyak yang takut nih Dok ya untuk donor darah. Misalnya nih kalau saya punya penyakit tertentu nih kira-kira saya boleh nggak ya donor darah gitu Dok, kayak misalnya ada punya, darah tinggi, punya diabetes, ada penyakit bawaan, itu boleh nggak ya? Itu gimana Dok? Oke, untuk penyakit-penyakit seperti darah tinggi, lalu, penyakit jantung bawaan atau penyakit-penyakit lain yang penyerta lainnya, itu kita screening dulu. Ada beberapa penyakit yang tidak bisa dilanjutkan donor darah karena, donor darah ini kan kita niatnya untuk membantu pasien atau membantu sesama, yang membutuhkan darah. Tapi jangan sampai itu merugikan diri kita sendiri. Makanya ada beberapa screening itu tadi yang melihat apakah itu boleh apa tidak. Seperti misalnya contoh, hipertensi ya atau Iya, tensi tekanan darah tinggi. Itu, tidak boleh apabila dia melebihi batas maksimal dari syaratnya tadi. Kan tadi saya sudah sebutkan bahwa ada syarat seperti tekanan darah. Nah itu apabila sistolik dan diastoliknya itu melebihi batasnya, itu akan kita sangkal langsung kita hentikan, tidak iya. bisa dilanjutkan seperti itu. Karena itu nanti akan membahayakan dari si calon pendonornya itu sendiri. Entah nanti mungkin kondisi fisiknya jadi, ngedrop atau mungkin nanti terjadi perdarahan dan lain sebagainya. Jadi daripada itu terjadi, pasti dari awal kita hentikan, seperti Oke. itu. Jadi kan pasti sebelumnya juga akan ditensi dulu ya Dok Betul ya? sekali, tensi dulu. Betul, jadi tidak usah khawatir teman-teman sekalian, datang aja dulu supaya nanti bisa di-screening, diperiksa apakah bisa atau tidak untuk donor darah. Karena memang
di Indonesia ini kebutuhan akan darah ini masih tinggi ya, Dok, ya? Iya, betul tinggi sekali. Jadi memang, masih sangat membutuhkan nih pertolongan untuk teman-teman semua untuk mendonorkan darahnya, karena setetes darah ini bisa sangat bermanfaat bagi banyak orang yang membutuhkan. Iya, betul Begitu ya, sekali. Dok, ya. Nah, untuk donor darah ini sebetulnya bisa berapa bulan sekali sih, Dok? Oke, donor darah ini, jangka waktunya 2 bulan. 2 Jadi bulan. dalam 1 tahun kisarannya kasarannya 5 sampai 6 kali ya, kalau rutin seperti itu. Jadi per 2 bulan kita sudah boleh melakukan donor darah lagi. Oke, jadi setiap 2 bulan ya, Dok, 2 ya? bulan. Oke. Nah, kemudian ini juga sekarang kita ngomongin mitos dan fakta ya, Dok, ya, Mhm. seputar donor darah. Yang pertama nih yang sering beredar ke masyarakat. Bener nggak sih, Dok, kalau kita ini punya tato itu kita nggak boleh donor darah? Salah ya, itu tuh Salah. mitos itu sebenarnya. Oke, mitos ya, Dok, ternyata ya, Dok? Iya, jadi ada untuk seperti tato, tindik itu yang, melakukan, tusukan jarum, itu dia ada batas waktu dari mulai dia ditusukkan sampai diperbolehkan donor darah. Itu kurang lebih mungkin sekitar 6 bulan sampai 12 bulan sambil dievaluasi. Tapi kan untuk saat ini juga, kayak tato atau tindik itu kan sudah banyak, menggunakan alat-alat yang steril, Steril, oke. jadi juga sudah, apa ya, standarisasinya Aman ya, sudah Dok, ada, ya? sudah Mhm. aman seperti itu. Nah, tapi kalau dari persyaratan yang ada memang dievaluasi 6 sampai 12 bulan ke depannya bila dia tidak ada tanda gejala sakit atau apapun bisa dilanjutkan. Karena Oke. balik lagi tadi saya katakan pada saat kita mendonorkan darah misalnya tatoan terus mendonorkan darahnya, tidak serta-merta darahnya itu bisa langsung kita berikan kepada pasien, karena nanti akan ada screening-screening lagi untuk pemeriksaan donor darahnya itu apakah, bisa digunakan untuk pasien selanjutnya dan tidak menularkan penyakit apapun seperti itu. Oke, jadi, darah yang udah didonorkan ini juga nanti akan di-screening lagi ya, Dok, ya? Iya, Akan diperiksa lagi betul-betul yang, darahnya ini udah steril dan baik baru bisa diberikan kepada pasien. Jadi tetap mhm, kita mengutamakan keamanan baik itu dari si pendonor ataupun si pasien yang akan menerima darahnya, betul begitu betul ya, Dok, sekali. ya? Kemudian apalagi nih, Dok, mitos yang sering beredar ke masyarakat, Dok? Banyak yang bilang juga katanya kalau sering donor darah ini bisa bikin berat badan naik, Dok. Nah, itu ya sering banget tuh Mhm. kata-katanya kayak Bener gitu. nggak, Dok, itu, Dok? Itu mitos ya Mitos juga sebenarnya. ya, Dok, ya? Jadi malah sebenarnya, donor darah itu bisa membakar kalori walaupun tidak secara langsung Iya, ya, tapi kalau kita rutin melakukannya itu bisa membakar kalori walaupun tidak signifikan. Tapi kalau dikatakan donor darah itu akan menaikkan berat badan, itu mitos banget. Karena sebenarnya, itu balik lagi ke psikis orang yang mendonorkan. Pada saat dia mendonorkan, dia merasa badannya memang lebih sehat, lebih ringan, sehingga hatinya senang, akhirnya nafsu makannya meningkat, seperti jadi itu. lebih ke psikis Jadi ya, Dok, sebenarnya lebih ke ya? psikis, Oke, tapi tidak ada kaitannya secara langsung dari donor darah mhm, langsung langsung lapar gitu, oke, atau itu jadi nggak ada ya, bikin Dok, nggak ya? ada Oke. sebenarnya. Oke, terus apalagi ada mitos juga, Dok, yang katanya kalau perempuan, apalagi perempuan yang sedang haid itu tidak boleh donor darah, Dok. Kalau itu Kalau itu fakta, fakta ya, Dok, ya? betul. Betul, oke. Karena, perempuan secara fisiologis atau secara normalnya pada saat dia menstruasi, mungkin kadar HB-nya akan lebih rendah daripada biasanya. Ya, Sehingga kalau misalkan dia nanti melakukan donor darah, sedangkan diambilnya kan lumayan ya Pak ya, Dokter, jadi nanti ditakutkannya kadar HB-nya akan semakin turun. Nah, itu kan akan merugikan calon pendonor juga, oke, perempuan yang sedang menstruasi atau haid itu. Jadi pada saat, di-screening awal pasti kita akan menanyakan kalau perempuan apakah sedang haid, haid ke berapa dan sebagainya. Jangan sampai nanti, kadar HB-nya itu malah lebih turun, dia malah jatuh ke keadaan anemia mungkin, malah dia membutuhkan pertolongan gitu. mhm. Jadi, eee, itu ada benarnya Jadi gitu. tunggu haidnya berhenti dulu ya, Dok, ya? Iya, selesai Biasanya dulu. berapa hari nih, Dok, setelah berhenti haid? Biasanya kan perempuan itu haid sekitar banyaknya kan 3 sampai 5 hari ya, jadi mungkin memasuki hari ke-6, 7 kalau misalkan keadaannya baik atau setelah itu kita cek HB-nya juga melebihi dari 12,5 bagus, itu nggak masalah kita ambil, gitu. Oke, jadi selama udah berhenti haidnya udah boleh ya, Dok, ya, tapi Iya ketika pas sedang haid ditunda dulu, iya begitu ya, betul. Dok, ya. Kemudian nih, Dok, ada juga yang sering bilang katanya kalau badannya itu agak kurus nih, Dok, itu katanya nggak boleh donor darah, Dok. Bener Nah nggak, Dok?
Itu, salah ya, Mhm. sebenarnya nggak salah banget, nggak tidak 100% salah, tapi memang, untuk menyumbangkan darah itu dia ada, minimal bobotnya. Jadi dia harus lebih dari 45 kilogram. Lebih dari 45 kilogram. Betul, kalau ada beberapa temen yang berat badannya, di bawah 45 kilogram tidak kita perbolehkan untuk mendonor Oke. darahnya, heeh, karena dia sendiri juga masih membutuhkan untuk metabolisme tubuhnya, Oke. seperti itu. Sehingga tidak kita lanjutkan. Tapi kalau misalkan badannya kurus, langsing, dan singset, tapi ternyata berat badannya dia lebih dari 45, nggak masalah, langsung Oke. bisa kita Jadi lanjutkan. batasnya di atas 45 ya, Dok, Iya, ya. betul. Kalau umur, Dok, itu berapa tahun, Dok, baru mulai dibolehkan untuk donor darah, Dok? Usia itu, usia dewasa 17 ya, jadi remaja 17 ya, tujuh Dok, belas ya? itu minimal, di atas 17 itu sudah boleh, maksimalnya sekarang untuk lansia itu, di atas usia 65 tahun. Iya, kalau dulu Oke. kan 60 tahun ya, 60 kalau tahun. sekarang sudah boleh 65 tahun, tapi sudah batas akhir. Oke. Di Dan bawah kita 65 ya, Dok, berarti ya? betul, berarti tapi kita lihat dulu, kondisi fisiknya karena kan Mhm. biasanya kalau sudah lansia sudah ada penyakit penyerta dan lain sebagainya atau kondisi-kondisi tertentu. Jadi Oke. kalau sebisa mungkin kondisinya aman, nggak masalah. Oke. Nah, mungkin kan juga teman-teman nih masih banyak yang takut nih, Dok, untuk donor darah karena takutnya nih, oh berarti darahnya nih diambil nih, kira-kira berapa banyak yang diambil? Takutnya nanti jadi kekurangan darah. Nah, ini waktu donor darah tuh sebetulnya berapa banyak sih, Dok, yang diambil dan ini bisa membuat kita jadi kekurangan darah atau tidak, Dok? Oke. Jadi pengambilan donor darah itu kalau secara prosentase itu sekitar 10 sampai 13% diambilnya dari volume seluruh badan kita. Dan badan kita ini kan, lebih banyak cairan ya daripada padatnya. Nah, kantong yang kita gunakan itu juga ada 2 macam, Dokter Panji. Ada yang 350, ada yang 450, tergantung yang kita gunakan apa. Tapi biasanya yang paling sering kita gunakan yang 350. Jadi kurang lebih sekitar 300 sampai 350 itu keluar. Dan itu tidak insya Allah tidak akan membuat darah kita akan habis Iya. seperti itu, karena nanti akan ada, mmm, otak kita akan memberikan rangsang untuk dibuatkan produksi darah yang baru di Ya. sumsum tulang gitu. Jadi itu malah bagus untuk meregenerasi dari darah-darah sel darah yang sudah tua, sudah akhir, daripada lisis kita gunakan untuk donor darah dan itu dia akan digantikan dengan darah-darah yang baru dan Oke. Jadi tidak berbahaya ya teman-teman ya, karena yang diambil enggak. cuman sedikit, Iya, cuman satu cuma sepuluh kantong, sampai 13% aja 10 sampai kok. 30% dari darah kita masih banyak kok stoknya ya, Mhm, Dok, ya. Jadi nggak ada betul, salahnya kita menyumbangkan sedikit buat teman-teman yang lebih betul membutuhkan, sekali. begitu ya, Dok. Tapi kok banyak juga nih, Dok, yang merasa kalau habis donor darah kok rasanya jadi lemes ya. Nah itu gimana, Dok? Nah, ini banyak sekali juga yang tanya seperti itu, karena itu kembali lagi dari kondisi fisik, tiap-tiap orang. Ada yang memang dia sudah mempersiapkan dirinya, ada yang ternyata memang dia istirahatnya seperti kurang, mungkin jam tidurnya mungkin dia kurang, atau mungkin dia habis berkegiatan yang padat, sehingga dia merasa exhausted dan lelah. Dan juga, ada yang kalau pada saat dia donor darah itu secara psikis, dia akan membuat kayak tekanannya jadi rendah, nanti Ya. begitu kita tensi, kok Mhm. jadi langsung darah rendah Iya, seperti itu. heeh. Tapi nggak usah takut sebenarnya, karena, dengan donor darah kan tidak boleh langsung berdiri dan langsung jalan-jalan, makanya kita kan sediakan tempat untuk istirahat, itu agar, eee, badan kita akan meregulasi lagi metabolisnya, menjadi normal lagi, yang diambil tadi akan tergantikan lagi. Jadi dia diberikan waktu beberapa menit untuk meregulasi lagi, sehingga tidak langsung lemas atau keadaan jatuh. Nah, makanya penting juga dari sebelum donor darah itu dipersiapkan seperti istirahat, sudah sarapan atau belum, atau makan, seperti itu. Dan hidrasi, minum air putih, kurang lebih 500 mili atau apa, itu bisa membantu sekali untuk merehidrasi, seseorang. Oke, baik, jadi disarankan sebelum donor darah nih sarapan dulu ya, Dok, atau Betul, makan dulu, minum air putih yang banyak, dan setelah donor pun juga kalau bisa istirahat dulu ya, Dok, ya. Jangan iya, langsung beraktivitas berat supaya memberikan waktu untuk tubuh bisa meregenerasi tadi, mhm, begitu ya, Dok, ya. Kemudian nih, Dok, mungkin juga, masih banyak nih, Dok, yang juga takut untuk donor darah ya, Dok, ya. Terutama bagi teman-teman yang mengkonsumsi ada obat-obatan rutin, Dok. Nah, mhm, kadang nih kan kita udah mau niat donor darah nih, Dok, terus ketika kita mau donor ternyata kita
habis minum obat tertentu, baik itu obat-obatan rutin seperti obat hipertensi atau mungkin misalnya kita lagi flu, terus kita habis minum obat flu. Nah ini boleh nggak sih Dok kalau kita lagi minum obat itu donor darah Dok? Ya, obat itu kan macam-macam ya, Iya, ada yang memang obat rutin dikonsumsi seperti tadi yang disebutkan hipertensi itu nggak masalah sih, oke, karena kan dia tidak akan memberikan side effect kepada sananya, atau penerima darahnya. Tapi kalau seperti kayak obat flu tadi yang disebutkan, itu kan biasanya obat flu itu kan sudah kombinasi, ya, ada kandungan-kandungan yang dia, membuat, efeknya tuh jangka panjang. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Makanya pada saat kita screening itu kita juga bertanya, apakah ada minum obat, obatnya obat apa, antibiotik kah, atau apakah seperti obat flu itu tidak kita sarankan. mmm, Makanya tapi ada jangka waktunya ya Dokter Panji, biasanya sih, bisa sampai 2 kali 24 jam, 3 kali 24 jam tergantung obat apa yang dikonsumsi gitu. oke, Amannya sih sudah bebas obat 3 sampai 7 hari. 3 sampai 7. Heeh, kalau misalkan seperti kayak vitamin atau obat yang rutin, dikonsumsi kayak hipertensi gitu tidak masalah. Heeh, Oke, jadi kalau obat-obat yang rutin tetap dikonsumsi tidak nggak masalah. masalah. Tapi tetap ketika proses, sebelum, donor darah di-screening dulu harus jujur ya, Dok, ya, Iya, kepada teman-teman tenaga kesehatan yang screening harus jujur menyampaikan obat apa saja yang sedang dikonsumsi, supaya betul kita betul. nanti bisa mempertimbangkan ke depannya, Betul gitu betul ya, Dok, betul. ya. Nah, donor darah ini kan memang banyak sekali manfaatnya ya, Dok, ya, bukan cuman bagi si calon penerima donor, tapi juga bermanfaat bagi yang sebagai donor darah. Nah, ini manfaatnya gimana, Dok, dari sisi kesehatan, Dok? Oke, dari sisi kesehatan, pertama kita akan tadi yang sudah saya sebutkan meregenerasi darah yang lama ini akan tergantikan dengan yang baru. Lalu yang kedua, cadangan atau tumpukan zat besinya kita itu akan berkurang, jadi nanti dia akan berganti dengan yang baru lagi. Lalu untuk beberapa orang yang berdonor darahnya itu rutin, bukan sekali-sekali ya, kalau rutin itu dikatakan bisa menurunkan kadar, lipid atau profil lipidnya kita, Iya, gitu, tapi itu harus rutin. iya, Nah, itu juga baik untuk kayak, apa namanya, plak-plak yang ada di pembuluh darah atau mungkin nanti yang akan kemudian hari akan menjadi, resiko penyakit jantung, penyakit stroke dan lain sebagainya, itu sangat sangat bagus sekali, gitu. Lalu yang, ketiga itu secara psikis. Kita, saya percaya orang itu akan bahagia bila dia bisa, membantu orang lain atau bermanfaat untuk orang iya, lain. Sekiranya kalau tangan kita tidak bisa meraih pasien-pasien atau orang-orang yang membutuhkan, setidaknya dari jarak jauh, iya. ternyata ada part tubuh kita nih yang bisa digunakan untuk banyak orang, gitu. Jadi donor darah itu membuat, secara psikis orang yang sudah mendonorkan itu merasa bahagia dan merasa bersyukur sekali, satu dia sehat, Iya. yang kedua dia bisa membantu orang banyak. Jadi itu, menurut saya, banyak manfaat dari donor darah untuk bisa kita teladani untuk banyak orang. Oke, jadi manfaatnya sangat banyak sekali, bukan Iya cuman bagi penerima yang membutuhkan, tetapi bagi kita juga ternyata bisa membuat kita menjadi lebih sehat. iya Apalagi betul. kalau rutin kita lakukan 2 bulan sekali tadi ya, Dok, ya. Iya Bisa rutin ternyata bisa membuat kita menjadi lebih sehat dan menjadi lebih bugar. Nah, tentunya meskipun banyak manfaat kan pasti juga kadang bisa timbul resiko atau efek samping ya, Dok, ya. Kira-kira apa, Dok, resiko yang bisa muncul? resiko yang bisa muncul yaitu pertama, perdarahan ya, pada saat kita tusukan mungkin, kondisinya bukan kondisi tidak bagus, tapi mungkin posisi pembuluh darahnya itu mungkin kecil atau, mungkin penusukannya itu mungkin tidak sekali tusuk, itu bisa terjadi perdarahan. Seperti tadi tensi tinggi tekanan dari pembuluh darahnya tinggi itu bisa memicu perdarahan. Itu yang pertama, itu resiko, pasti itu bisa terjadi pada siapapun sih yang Iya, mendonorkan. Lalu yang kedua, terjadi adanya, mungkin hematom iya, akibat dari tusukan jarumnya itu tadi, seperti itu. Tapi kalau misalkan resiko yang lain-lainnya sih, insya Allah tidak terlalu itu ya, tidak terlalu banyak ya, ya Dok, ya. tidak Jadi terlalu dapat banyak. dikatakan resikonya lebih minim ya, Dok, Minim ya. sekali, betul. Dan kalau misalnya habis donor darah terus kemudian timbul misalnya di sininya jadi warna, hematom tadi ya, Dok, ya, Mhm, warnanya kekuningan atau kebiruan itu normal ya, Dok, itu ya? normal, nggak Mhm, masalah, karena tidak hanya jarum
donor darah saja jarum biasa kita disuntikan obat atau kita cek darah ke laboratorium itu juga bisa mengakibatkan hematom. Oke, jadi Mhm. nggak perlu takut misalnya temannya habis, "Ah, teman saya habis donor darah nih, habis itu tangannya biru-biru Jadi biru-biru, semua," lebam-lebam gitu ya, Dok, semua ya, gitu lebam-lebam ya. semua. Itu normal ya, dan nanti akan Normal. bisa hilang sendiri ya, Dok? Betul betul Nanti betul. akan bisa hilang sendiri gitu. Jadi teman-teman nggak perlu ragu lagi nih untuk donor darah karena manfaatnya sangat besar, baik itu untuk diri kita ataupun tentunya bagi orang-orang yang membutuhkan dan resikonya dapat dikatakan minimal. Nah, ini kira-kira di mana sih, Dok, kita bisa melakukan donor darah? Kan kadang kalau kita menunggu ada event, belum tentu ada ya, Dok, ya. Iya. Nah, ini kalau misalnya mau rutin nih, di mana, Dok, kita bisa donor darah, Dok? Nah, jangan sedih, jangan gundah Iya, gulana, kita ada tempat untuk donor darah, sekarang RSWN sudah punya, unit pengelolaan darah, ada di Gedung Brotojoyo di lantai 2 di oke, situ bisa langsung masuk aja ke situ, kita bisa langsung mendaftarkan diri untuk donor darah di situ. Nanti di situ akan kita screening juga seperti tadi, anamnesis, data diri, mengisi form dulu ya untuk, persetujuannya, lalu nanti dicek HB, dicek tensinya, lalu baru nanti dilakukan donor darah di lantai 2 tadi lantai itu. 2, Mhm. oke. Teman-teman bisa langsung aja datang ke rumah sakit, nanti langsung diarahkan ya, Dok, ya? Iya, Akan langsung diarahkan di langsung ruang aja mana? mau tanya ke satpam, kan sekarang di Mhm, RSPN sudah banyak satpam di banyak titik, jadi kalau masuk ke RSPN dari pintu manapun nggak usah bingung ya, Dokter oke, Panji ya, iya. pasti sudah ada yang mengarahkan. Oke. Ini berarti bisa kapan aja ya, Dok, ya? Di Iya jam kerja ya, Dok, berarti iya ya, Dok? betul, Senin sampai Sabtu, Dok? Senin sampai Sabtu Senin bisa. sampai Mhm. Sabtu di jam kerja teman-teman bisa langsung aja datang ke RSWN, nanti akan langsung aja bilang ya, Dok, ke petugasnya atau ke satpam terdekat, langsung akan diarahkan ke unit pengelola darah. Teman-teman akan dibantu untuk di-screening dan kalau memang, memungkinkan bisa lolos semua screening-nya, teman-teman bisa donor darah, bisa membawa manfaat untuk orang lain dan juga tadi memberikan kesehatan untuk diri kita Iya juga. betul sekali. Gitu. Nah, ternyata sangat menarik sekali ya, Dok, donor darah ini Mhm. karena masih banyak teman-teman yang takut, Dok, yang masih Betul. belum Tapi sebenarnya tidak hanya di jam kerja Dokter Panji, kalau misalkan, kami kan ada 2 shift ya, jadi sampai sore misalnya teman-teman pulang kerja atau pulang, kuliah atau pulang apa, sore mampir ke RSWN kami bisa untuk melakukan tindakan oke, donor jadi masih darah, bisa nih masih sampai teman-teman sore, yang betul. kerjanya full nih Senin sampai Sabtu sore Iya, masih bisa, oke. Dan tentunya dari darah yang sudah dikumpulkan di unit darah RSWN ini nggak cuman untuk pasien-pasien RSWN ya, Dok, ya. iya, Kita juga menyuplai untuk rumah sakit lain, puskesmas-puskesmas juga di seluruh Semarang. Jadi memang darah-darah yang teman-teman donorkan ini sangat bermanfaat bagi banyak pasien, betul gitu. sekali. Mungkin ada lagi, Dok, yang mau ditambahkan, Dok, ke teman-teman, mau di-share ke teman-teman, Dok, seputar mitos dan fakta tentang donor darah, Dok? Jadi kalau misalkan banyak yang beredar ya mitos dan faktanya saking banyaknya susah sekali untuk dirangkum, Iya, jadi teman-teman jangan self diagnosis iya, untuk dilihat di internet, di browsing-browsing akhirnya jadi overthinking sendiri, lebih baik bertanya apakah ini boleh, apa ini tidak boleh, itu ke orang yang ahli atau tahu tentang donor darah. Jadi informasi yang teman-teman tahu, sobat-sobat RSWN tahu di rumah itu tidak, eee, salah, iya, tapi informasinya memang tepat, oke. seperti itu. Itu aja sih Dokter Oke, Panji. jadi lebih langsung tanyakan aja kepada yang ahli, Ya, nggak ada salahnya untuk datang dulu teman-teman ya, persiapan dulu, sarapan, makan yang banyak, datang dulu aja nanti akan ditanyakan, akan diperiksa, kalau memang memungkinkan ya bisa dilakukan, donor darah, kalau memang tidak memungkinkan ya nanti mungkin bisa ditunda dulu, betul, untuk nanti di kemudian hari bisa donor betul. darah. Gitu ya, Dok, ya. Oke, Dok, ini tentu saja pembicaraan kita pada hari ini sangat bermanfaat ya, Dok, ya. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan teman-teman sekalian sehingga nggak takut lagi untuk donor darah ketika ada event atau tentunya kalau misalnya bingung bisa langsung datang aja ke RSWN, ke rumah sakit kita tercinta, nanti akan langsung diarahkan ke unit pengelola darah. Itu ya, Dok, ya. Terima kasih, Dok, atas waktunya, Terima atas kasih juga bincang-bincang Dokter kita Panji. pada hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, terus juga buat saya sendiri dan buat teman-teman di rumah. Dan untuk teman-teman di rumah, ya udah nggak kerasa ya, udah sekitar setengah jam kita berbincang-bincang, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau itu kita tutup dulu ya, Dok, ya, karena sudah, waktu sudah menunjukkan 30 menit, jadi kita tutup dulu. Terima kasih buat teman-teman semua, jangan lupa untuk terus menyaksikan acara Rumah Sehat ya, jangan ketinggalan informasi-informasi mengenai kesehatan yang lain. Saya Dokter Panji dan juga Dokter Dinda Dinda. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.